sambil kita nyantai. Ini kan di bawah restoran Pak ya? Betul. Kita sambil makan ya? Ya. Ya ikat ya. Ya kalau untuk makanan yang individual itu kita lebih kayak nasi goreng, ada kue tio, terus ada cuimi Malang. Tapi kalau Bapak mau yang sharing itu kita lebih ke Indonesian food ya. Itu ada kayak beef rendang, ada ikan panggang, atau mau cobain yang ayam setan. Ini sedikit pedas. Ayam setan? Iya. Wow. Ayam setan Pak. Amazing. Mau makan apa sih? Apa Pak? Kalau saya sih nasi yang, goreng. kalau saya sih yang Indonesia, yang Indonesia ya. Nasi goreng gitu ya. Nasi goreng ya. Mau nasi goreng aja? Baik. Boleh. Saya mau cobain nasi goreng ya Pak. Oke, kita nasi gorengnya nasi goreng Nyonya Oz. Jadi ini lebih bumbunya sih lebih ke seafood, cuman dia ada smoke beefnya. Wow. Itu mau dibuatkan pedas atau tidak Pak? Saya pedas. Pedas. Ya. Wah, Semuanya ini- pedas. Iya. Baik. Aduh yang pedas semua Mbak. Minumnya apa? Minumnya Air mineral aja yang Dingin apa? nggak Pak? Enggak, jangan dingin. Oke. ada ini nggak apa es lemon tea? Es lemon tea ada. Boleh saya es lemon tea? lemon tea-nya satu. Saya minta hot lemon tea. Baik. Wah. Es lemon tea satu, es lemon tea-nya satu, sama still water nggak dingin satu ya. Ya, teman-teman. Tadi kan kita sudah lihat ya sebagian lukisan dan sebagian juga penjelasan dari Pak Sulis. Tadi kita lihat lukisan lapar juga. Akhirnya saya mau melanjutkan nih. Kita korek lagi mengenai Pak Sulistyo ya melalui makan. Jadi kita nanti makan sambil ngobrol ya. Saya juga mau tahu sih sebenarnya Pak Sulis ini hobi makannya makan apa ya? Karena kan kalau saya kan di sini hobi berkuliner ya. Dan sekarang saya ajak Pak Sulis nih. Jadi kita sambil makan, sambil ngobrol dengan pelukis jagoan Indonesia. Wow. Ini Pak Sulis. Dan di sebelahnya ini Pak Edi Santoso. Pak Edi Santoso ini salah satu pengurus dari Yayasan Jagoan Indonesia, teman-teman. Wow. Boleh tahu sebagai apa Pak Edi Santoso? Jadi ini agak santai aja ya, nggak usah tegang Pak Edi, santai aja. Oke, terima kasih. Jadi saya alhamdulillah bergabung di Yayasan Jagoan Indonesia bersama sahabat saya Pak Sulistyo. Ini saya tuh apa ya, di bagian hubungan ya, humas lah, lebih ke humas ya. Jadi setiap ada event, setiap ada kegiatan, kebetulan saya berusaha mendampingi dengan baik, dengan semaksimal mungkin supaya apapun yang menjadi kegiatan Pak Sulis semuanya lancar. Boleh berjalan dengan baik juga Pak ya. Amin, selalu. Oke. Ya teman-teman, ini kalau seandainya kita bicara tentang lukisan ya, waduh nggak ada habisnya juga ya. Ini banyak sih lukisan-lukisan yang mungkin bermotif bercorak bermacam-macam ya. Ada mungkin seekor ayam ya, ayam jago, terus mungkin tumbuh-tumbuhan atau apa gitu. Nah,
di sini Pak Sulis juga yang tadi sudah jelaskan ya, jagoan ayam, seekor ayam jago ya, ayam jago ini ya. Memang nggak sembarang juga ya Pak ya. Memang Bapak sebenarnya Bapak sorry nih ini sebenarnya lukis selain ayam jago bisa kan Pak? bisa justru awalnya kan mempelajari semua ini, terutama realis, naturalis, pemandangan itu ya kita pelajari semua. Oh jadi ya kalau sekarang jadi udah lebih fokus ke ayam jago betul. Pak ya. Saya sebenarnya mau tahu juga nih lukisan awal-awal dari Pak Sulis nih. Nanti bisa kita lihat nanti. Nanti boleh lihat di mana Pak? Nanti saya kirimkan ini linknya nanti. Oh, teman-teman nanti di linknya juga saya nanti kita lihat di linknya buat teman-teman yang kita coba kita lihat. Karya-karya saya yang lama. Pak, ini selain Bapak hobi melukis, Bapak makannya sukanya apa nih Pak? Sebagai orang Indonesia tentu saya lebih familiar dengan masakan-masakan yang Indonesia. Makanan dan Indonesia ya. Tidak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Nggak ada ya. Kita lebih cenderung memang ke makanan Indonesia Pak ya. Betul. Ya sama. Saya juga dengan saya punya apa namanya ya, suatu konsep juga ya. Kita cobain makanan Indonesia gitu Pak. Jadi coba makan Indonesia. Ya, jadi memang makanan Indonesia nih kalau bukannya kita sendiri ya yang membanggakan, yang mengangkat ya, siapa lagi gitu. Amazing. Makanya setiap kita juga ya kita cobain makanan Indonesia. Terus kayak ini juga nih, jagoan Indonesia. Ini jago. Ya teman-teman ini kan sambil tetap ya kita sambil nunggu makanan ya, sambil ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Sulis. Pak, mau tanya lagi nih Pak Sulis nih, mumpung masih ada Bapak nih di samping saya. Bapak melukis pernah gagal gak Pak dalam melukisnya? Mungkin ini kayaknya, kayaknya nggak selesai nih lukisnya, udah tinggal taruh lagi gitu. hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah ya. Jadi sebelum berkarya kan saya selalu membuat semacam konsep ya. Untuk apa nanti yang akan jadi di kanvas itu sudah terekam dulu. Wow. Jadi sudah terplanning Pak ya? Iya, udah terplanning jadinya seperti apa gitu. Nantinya udah ada gambaran dulu, jadi tinggal kita mencurahkan aja. Di kanvas. Dikira saya seorang pelukisnya ada merasa kayak nggak jadi nih, udah tinggal taruh. Enggak Pak ya, kecuali faktor eksternal luar ya. Kalau kehujanan apa gimana baru itu gagal ya. Kalau kehujanan baru gagal teman-teman, tapi kalau nggak hujan, nggak ada faktor X-nya, pasti selesai Pak ya. Selesai ya. Terus ini saya sambil bawa contekan. Terus ini kan Pak Sulis kan sudah mengadakan lukisan rata-rata di Indonesia Pak ya? Ya, ada di beberapa kali di luar negeri juga. Ya. Saya baru mau tanya. Ternyata sudah ada. Sudah ada Pak ya? Ada. Beberapa negara di luar, mulai dari Malaysia, Singapura, Korea. Itu tunggal atau bersama-sama? Bersama-sama ya. Bersama-sama. Sesama pelukis juga gitu ya? Iya, asal Indonesia atau asal dari? Jadi kita diundang, ada yang untuk pameran dan workshop juga. Workshop berkarya. Wow, keren ya. Tadi dikira saya baru pertama kali, misalnya belum pernah mengadakan lukisan di ternyata sudah ya? Sudah, di Australia malah tunggal itu pernah. Wow. Selain orang Indonesia yang ada di Australia atau di luar negeri, dari peminat dari warga setempat. Iya, warga setempat atau negara lain banyak juga Pak ya? Banyak juga. Banyak ya? Wow, keren ya teman-teman ya. Ini saya bangga nih jadi temannya Pak Sulis ini. Pak Sulis, ini kalau ingin melukis ya, satu karya yang Bapak udah rencanakan. Ini ada ritual khusus kan nih? Mungkin ritual khusus dari masing-masing kita pasti punya kehidupan spiritual masing-masing, dan ritual khusus ya tetap selalu terjaga gitu. Artinya dalam setiap berkarya tetap ada doa, ada
perenungan, mungkin seperti meditasi gitu ya. Sebelum kita melakukan berkarya itu ya, karena betul. memang kita perlu merenung sendiri ya, apa yang kita mau buat di kanvas ini gitu ya. Itu juga dari proses berkarya sebenarnya. Artinya untuk melukis suatu ide yang akan kita tuangkan di dalam kanvas, ada ide itu kan kita harus mengamati objek, jadi kita harus mengerti betul apa objeknya, apa yang konsep yang mau kita tawarkan, apa yang kita sampaikan. Itu kita tetap akan ada pengendapan kreatif gitu, jadi ada prosesnya juga. Amazing. Saran atau masukan buat teman-teman atau buat pelukis muda nih apa nih? Iya. Seringkali banyak seniman muda bertanya bagaimana harus memulainya gitu. Jadi untuk memulai sebagai seorang seniman tuh ya harus berkarya dulu. Jadi berkarya terus, mengeksplorasi apa kemampuan teknik, ide, wawasan, semuanya harus kita latih terus. Karena dengan berlatih itu nanti akan muncul karakter kita dalam karya kita, jadi karakter apa nanti akan muncul. Nah itu sangat penting sekali. Jadi terus kita berkarya, terus kita mencoba sesuatu yang baru, mengasah terus supaya asah terus ya. Dari situ nanti kita bisa mengadakan pameran baik bersama ataupun tunggal nanti gitu. Dari situ akan ada jalannya nanti pasti. Asal kita mau berusaha terus berproses berkarya pasti ada jalan. Ya itu teman-teman tips dari pelukis kita ya, pelukis Indonesia, pelukis jagoan Indonesia. Ya kita harus memulai dulu aja ya, memulai dulu Pak ya, yang lukis segala macam. Mungkin nanti dengan sendirinya akan tercipta tuh. Nanti mungkin udah ada keberanian, udah karya sudah banyak Pak ya. Bisa melakukan pameran ya, bisa tunggal, itu mungkin bersama-sama dengan sesama teman seperjuangan. Seperjuangan gitu. Oke, sambil nunggu makanan nanti kita korek-korek lagi masalah makanan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini pesanan nasi goreng saya di Kunscreen. Ini salah satu restoran ya, saya bilang mungkin rumah makan ya, sudah cukup lama ya. Nanti saya gak mau tahu juga nih, mungkin dengan Pak Sulis atau Pak Edi ya yang mengetahui tempat ini, karena kita sebagai warga Indonesia kita cobain makanan Indonesia. Dan ini salah satunya ini nasi goreng. Saya cobain sebelum makan, saya boleh dulu ya. Nih saya mau cobain nasi gorengnya dulu nih. Ya, makan sih. Wow, ini nasi gorengnya luar biasa ya, enak. Amazing. Dia ada selain suiran telur ya, ini ada apa nih? Saya nggak gitu jelas nih. Ini ada iris-irisan kayak semacam beef ya. Terus ada kerupuk, ada irisan mentimun sama sambalnya. Saya langsung kita sambil makan dengan Pak Sulis, sambil ngobrol-ngobrol dengan Pak Edi juga nih. Yuk Pak Sulis langsung makan Pak Edi. Ini suasananya seru ya Pak Edi ya. Romantis ya. Ini tempat sambalnya bagus nih teman-teman. Keren ya. Amazing. Boleh bawa pulang nggak ya? Saya cobain pakai sambalnya nih. Wow. Makan. Sambalnya apa ini? Ini sambalnya aja luar biasa, ini enak. Amazing. Pak, di Solo makanan favorit apa Pak? Ini sambil makan aja Pak. Wah, banyak sekali. Kalau Banyak di sana tuh tempatnya kuliner di Solo. Waduh. Kalau mau ke sana mulai dari pagi sampai ketemu pagi lagi non-stop itu makanan. Ini saya jadi mau ke Solo nih kayaknya nih. Harus Pak ya? Harus. Saya pernah ke Solo. Ya. Pernah makan ini apa namanya? Sate buntel. Sate buntel sama ini Pak.
susu si Jack. Amazing. Itu susu sapi. cuman di malam ya, susu iya itu asli Pak malam. ya. Asli itu susunya. Ya asli Pak ya, itu ya. Asli. Iya. Itu enak banget. Itu kalau menurut saya sih enak ya. Iya. Terus ramai lagi. Rata-rata di Solo itu nggak ada yang sepi ya kayaknya. Iya. Ini ya teman-teman, nasi goreng ini enak. Dia di sini selain ada sambelnya, dia ada irisan cabai rawitnya nih. Ini kalau teman-teman suka cabai ya, makan di kungseng nih, oke nih enak ini. Nih teman-temannya, ini rupanya ini ada yang tadi yang garing-garing itu ya. Ini kayak irisan beef gitu ya, dia digoreng tepung gitu, digoreng garing. Wow. Enak, ini enak loh. Suasananya buat saya sih enak ya, santai ya kayak dia. Terus kita juga bisa berfoto-foto juga nih. Terus kalau misalnya buat acara-acara meeting gitu ya, terus acara pernikahannya atau mungkin lamaran juga boleh juga ya Pak Edi di sini ya. Bagus ya. Ini Pak Edi ini salah satu orang seni juga teman-teman. Wow. Dia hobi ke musik, ini jagonya. Saya tahu banget. Apalagi musik jazz ya Pak Edi ya. Wow. Ya, ini kita mau kupas PD kapan nih, nanti kita kupas ya. Pak Sulis, ini tempat ini sangat menarik ya. Iya. Ya. Ini dulunya apa ya Pak Sulis? Pada awalnya dibuat pada waktu pemerintahan Hindia Belanda. Oke. Ini namanya kan Kunstskring Paleis, tempat berkesenian gitu di sini. Jadi pada awalnya itu di atas tuh untuk berpameran memang. Iya. Dan di bawah ini untuk acara pesta dansi waktu itu gitu. Bahkan zamannya dulu ya. Zaman Belanda ya. Bahkan di atas tuh konon pelukis ternama Van Gogh itu pernah pameran di atas juga. Wow. Vincent Van Gogh pernah pameran di atas. Amazing. Berarti sudah cukup lama ya? Iya, hampir Sudah satu cukup lama abad. ya? Awal abad 20. Iya. 1900-an mulai. Iya, kalau tadi ya teman-teman lihat ya, itu kan di setiap tangga ya itu ada apa foto sejarahnya juga ya. Betul. Ada dari zaman Pak Soekarno ya Pak. Betul, Ya. betul. Terus di sini juga banyak Peninggalan ya sejarahnya Pak peninggalan Karno. sejarah khususnya kayak lukisan begitu ya. Mancing. Kalau di Solo sendiri ini suka ini loh Pak ya, berkuliner terus ya? Iya, karena di sana kita sangat dimanjakan ya, dari mulai pagi, subuh sampai siang. Misalnya pagi kita ada nasi liwet. Wow. Iya. Ya, nasi liwet khas Solo. Nanti agak siang kita ada soto. Siang ada sate kambing, buntel, waduh. tengkleng dan lain-lain. Waduh. Nanti ada selat juga. Malam masih ada lagi soto, masih ada. Oh, aduh, ini jadi saya harus ke Solo nih Pak. Harus kita coba kuliner di sana nanti. Keren. Ya teman-teman, ini saya udah selesai makan, udah selesai bertanya-tanya dengan Pak Sulistyo, ya. Terus sudah lihat pameran lukisannya, oke. Dan saya tunggu pameran lukisan berikutnya Pak Sulis. Ini untuk kuliner Indonesia bagaimana nih Pak? Nah, selain Bapak menjagokan lukisan, sekarang menjagokan kuliner Indonesia ya Pak? Iya. yang saya tahu kalau tidak salah, rendang menjadi salah satu makanan yang paling diminati di dunia ini. Ya, nomor satu di dunia. Nomor Pak, satu ya? di dunia. Padahal masih banyak sekali makanan-makanan khas Indonesia yang bisa menjadi ikon juga di beberapa daerah, misalnya di Bali, di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di Jawa.
banyak sekali ya yang bisa kita eksplor dari kuliner itu. Nah mungkin dari para penggiat kuliner termasuk Pak Sulanda ini kan juga bisa turut andil untuk berpromosi di bidang kuliner buat Indonesia. Karena kan apapun kita, siapapun kita Pak, setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Itu yang perlu dicatat. Makan cing. Ini saya jadi tambah semangat lagi nih buat kuliner nih. Amazing. Ya udah teman-teman, saya lagi terima kasih sudah mengikuti perjalanan kuliner saya, mengikuti perjalanan saya melihat pameran lukisan Pak Sulistyo. Kalau teman-teman tertarik dengan video ini, silakan di like, di komen, sambil subscribe di channel Handali. Di channel Handali. Oke. Terima kasih teman-teman. Bye. Ya teman-teman, tadi habis makan saya dengan Pak Sulis. Waktunya harus beberes, berbayar. Mbak, ini buka dari jam berapa Mbak ya? Kita buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jam 11 sampai jam 10 malam. Oh, ini di sini menu favorit apa sih sebenarnya di sini? Kalau kita sih lebih menunya Indonesia peranakan sih Pak. Oh, Indonesia peranakan. Nah, jadi ada menu Indonesia, Western juga ada Asianya. Oh, ya di sini tadi saya cobain nasi gorengnya enak banget ya. Jadi kalau teman-teman mau makan boleh datang nih ke sini ya. Waduh. Nah, tapi sih jauh lebih baik sih reservasi terlebih dahulu Pak. Soalnya terkadang kita ada event, takutnya nanti sudah jauh-jauh datang, ternyata tidak bisa. Ya? Iya. Oh. Kita sarankan sih reservasi. Nanti di dalam deskripsi saya nanti saya tulis ya teman-teman nomor teleponnya. Jadi kalau teman-teman mau makan bisa reservasi dulu biar disiapkan tempatnya sih. Iya betul. Ya udah, saya sambil bayar ya.